Oh, masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel, semoga dirahmati Allah. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi Kiai Gondrong ini ya. Nah, saya katakan perlu belajar lagi terkait dengan cara mensisir rambut. Seperti itu mungkin sahabat Lampai Channel. Oke, di sini sahabat Lampai Channel menarik ini ya. Kita akan bahas lagi terkait dengan Kiai Gondrong, Kiai Lutfi atau siapa, wallahu alam, saya tidak tahu siapa namanya. Nanti antum kalau antum tahu namanya, nanti sebutkan saja di kolom komentar, sampaikan informasi tersebut supaya kami tahu. Dan ini memang saya sudah sering bahas di beliau juga ya, karena kejahilan beliau. Tapi saya lupa namanya ya. Alhamdulillah saya tidak perlu ingat nama-nama orang-orang yang perusak seperti ini. Kita ingat orang-orang yang soleh saja ya. Antum juga ya, salam kenal juga dari kami. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, terkait dengan hal ini kita akan membahas beliau yang mana dia mengatakan bahwasanya orang NU lebih dahulu masuk surga daripada Muhammadiyah. Artinya NU semua yang duluan masuk surga, baik Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi ataupun yang lainnya, semua mereka yang duluan masuk surga. Sama-sama mereka masuk surga dengan Syiah ya, seperti itu ya, karena sama-sama mereka. Nah, ini bagaikan pindang dibelah dua ya, bagaikan pinang. Kalau Idrus Ramli mengatakan bagaikan tai sapi yang dibelah dua ya, seperti itu lebih jahat lagi sahabat Lampai Channel. Oke lah, apa yang menariknya tadi saya sudah singgung sedikit sahabat Lampai Channel. Antum saksikan secara keseluruhan ya, sebelum antum berkomentar antum saksikan, karena ini sahabat Lampai Channel menarik ini. Ayo kita lihat, kita dengarkan sama-sama, kurang lebih 49 detik atau 50 detik. Ayo. Menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Tapi lah Muhammadiyah bediki ukur pak, karena peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu Muhammadiyah. Ya sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum? Antum sudah menyaksikan, antum berkomentar ya, bagaimana tanggapannya antum? Apa si Gondrong tadi, saya tadi katakan bahwasanya dia perlu belajar lagi untuk cara mensisir rambut ya, belajar dulu itu, kemudian ceramah. Dan ini memang penyesat ini, kiai-kiai penyesat umat yang yada'u abawaba jahannam, yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Orang-orang yang seperti begini, dan sudah kami sering bahas beliau juga, karena nyeleneh beliau ya, kebodohan beliau menyebarkan kesesatan yang perlu kita bahas. Dan ini juga kita bahas terkait dengan rokok. Memang lihat para orang-orang jahil itu yang berfatwa seperti itu ya, orang-orang jahil, juhal murakkab, bodoh, paling bodoh di atas kebodohan bertingkat-tingkat. Wes sadis antum ya, iya seperti itu. Kita katakan saja seperti begitu. Kalau dia mengatakan bahwasanya Muhammad NU lebih duluan masuk surga daripada Muhammadiyah hanya perkara rokok, karena mereka tidak percaya dengan peraturan pemerintah yang mengharamkan tentang rokok. Mereka, karena rokok membunuhmu ya, mereka meyakini bahwasanya malaikat Israel ya, yang pencabut nyawa, yang membunuh, bukan dia yang mencabut nyawa, yang membunuh ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Antum keliru juga di situ ya, yang membunuh itu adalah
yang mematikan dan menghidupkan itu bukan malaikat Israfil bukan malaikat yang menghidupkan dan mematikan, itu adalah Allah, yuhyi wa yumit, ya, Allah Subhanahu wa taala. Perlu dikoreksi juga itu, sahabat Lampa Channel. Oke. Terkait dengan rokok, katanya dia makruh. Dari sekarang begini, okelah kita taruh makruh. Posisi makruh dalam Islam itu seperti apa sih? Nah, apa kemana ke Gondrong? Antum sudah sisir rambut ya? Coba jawab dulu itu. Posisi makruh dalam Islam itu seperti apa? Ya. Antum harus tahu bahwasanya perkara yang makruh adalah perkara yang dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling rendahnya, ya, yang paling rendahnya. Jadi kalau perkara yang dicela oleh Rasulullah, antum tidak mencelanya. Kita harus mencela apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cela, ya. Dan itu tercela dalam Islam. Maka perkara yang tercela dalam Islam, maka kita harus menghindarinya, apalagi perkara yang memang diharamkan. Sekarang memang kita lihat para pemerintah kita bukan seperti itu. Dia punya dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin ini sang kiai yang tidak pernah yang tidak tahu cara menyisir rambut, tidak pernah membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, ya, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, ya, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu, antum karang-karang saja ya. Dari pertama dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak ada menyebutkan tentang rokok. Berarti itu adalah antum tidak pernah membaca Al-Qur'an. Tadi kita sudah bacakan, wala tulku bi aidikum ila tahluka, dan janganlah kalian membinasakan diri kalian dalam menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Loh, itu di mana rokok? Itu pentingnya belajar, ya. Mana rokok di situ? Itu tidak ada rokok. Ini secara umum disebutkan. Apapun saja rokok menjatuhkan pada kebinasaan, iya. Ya, akan menjatuhkan pada kebinasaan, serangan jantung ataupun dan yang lain-lainnya. Ya, itu masuk pada kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam surah An-Nisa ayat 26. Wala tulku anfusakum innallaha kana bikum rahima, ya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Rokok adalah perkara yang akan membunuh kita, menjadikan hal yang seperti itu, kerusakan, kejelekan, la darara wa la dirar, ya, itu tidak boleh memusnahkan atau memberikan dampak buruk bagi kita dan orang lain. Itu suatu kaidah dalam Islam, ya, perlu juga ditahu itu seperti begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala maha pengasih, maha penyayang terhadap dirimu, maka janganlah engkau menjatuhkan dirimu pada kebinasaan, ya, seperti itu. Membunuh diri dilarang, menzalimi diri dilarang, menzalimi orang lain dilarang. Seperti itu, sahabat Lampa Channel. Jadi itu tidak ada rokok dalam Al-Qur'an. Artinya memang tidak pernah membaca Al-Qur'an. Ya, tidak pernah membaca Al-Qur'an. Mungkin itu yang perlu antum tahu, antum pahami, ya. Jadi kalau perkara yang makruh, ya, ada seperti JT juga di sana. Wah, pakai jubah kopiah, pakai sorban, mereka merokok, berjejer, berbaris. Subhanallah, ini namanya karena kejahilan, ya, sahabat Lampa Channel. Karena fatwa orang-orang yang seperti begini, yang yada'u abwaba jahannam, yang berdiri di pintu-pintu neraka, kalian mengikuti mereka akan lemparkan kalian ke neraka jahanam, nasallahu salama. Maka ikutilah, ya. Ada juga yang berceramah itu, ya, dari kalangan kiai yang diagungkan, yang sudah meninggal, alhamdulillah, mengatakan bahwasanya itu kalau mati dalam keadaan harus mati itu merokok dulu baru mati, ya. Karena itu juga sama dengan nyelenehnya beliau ini. Bahkan dia mengatakan, dia mengarang hadis terkait dengan kopi. Siapa yang ada bau kopi, bekas kopi dalam perutnya, maka
dia akan masuk surga. Subhanallah, ini omong kosong saja namanya, ya, omong kosong saja namanya. Itu bagaimana sahabat Lampa Channel? Kita diskusi saja di kolom komentar bagaimana tanggapannya antum. Subhanallah, bihamdik, syadon la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين